Tapi hari ini kita mau belajar sesuatu. Minta tolong. Ada sesuatu yang mesti kita kerjakan, saudara. Kemarin kita lakukan bahwa dalam setiap perintah Tuhan, dalam setiap visi yang Tuhan beri, itu bisa dilakukan hanya kalau kita dua lakukan ini. Dasarnya ini dulu. Yang pertama adalah siapkan diri saudara sendiri. Yang kedua, siapkan keluarga saudara sendiri. Bisa mengerti maksud saya? Jadi jangan pernah berpikir, oh saya mau menjangkau dunia, saya mau menjangkau keluar, tapi saudara mengignore diri saudara sendiri, saudara mengignore keluarga sendiri, sehingga apa yang terjadi? Di luar saudara sukses, tapi di dalam sendiri, di dalam diri saudara, saudara kelimpungan. Karena itu sebelum saya ajak saudara menuju sesuatu yang Tuhan sedang tunjukkan buat kita sama-sama, saya ingin saudara menyadari bahwa semua bisa dilakukan karena dua hal yang pertama engkau lakukan dulu. Yang pertama, siapkan dirimu baik-baik. Pelajari firman Tuhan, kasih makan roh saudara. Persiapkan diri. Jangan biarkan iblis mengganggu. Biasanya saudara, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, pada saat kita mau melangkah ke satu langkah yang lebih jauh, biasanya si iblis ini mengganggu, dia coba untuk menipu kita. Dan kalau kita nggak punya pertahanan firman Allah yang kuat, nggak punya pertahanan diri yang kuat, maka kita biasanya ngikut tertipu dengan iblis. Demikian juga dengan keluarga, saudara. Kadang-kadang pada saat kita mau maju, keluarga kita kelimpungan. Karena itu dua hal ini penting. Persiapkan diri saudara, dan persiapkan apa? Keluarga saudara. Saya mau tanya lagi sekarang, siapa yang pagi ini bapak-bapak sudah doakan istri dan anak-anaknya? Gak usah angkat tangan. Sudah doakan belum? Anaknya. Sudah doakan belum? Istrinya. Jangan lupa, karena itu penting buat saudara. Nah hari ini, kalau sudah mau mempersiapkan diri, hari ini saya ingin berbicara tentang yang namanya kolaborasi kerajaan. Apa itu kolaborasi kerajaan? Nah sebelumnya kita baca ini dulu. Saudara ingat ayat ini? Mungkin saudara sudah jelas ayat ini. Dikatakan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ini ayat 1 Korintus 3:16 sudah sering kita dengar. Sudah banyak kita dengar. Dan kita berpikir, oh iya saya ini bait Allah. Karena Alkitab katakan you are the temple. Ya karena kita nih bait Allah, kita bait Allah. Kamu sering dibilang kan kau bait Allah, jangan rusak bait Allah dan sebagainya. Tetapi saudara, sebenarnya ayat ini tidak berbicara tentang saudara satu orang. Banyak kali orang mengkhotbahkan ini lalu menunjukkan bahwa ayat ini kepada pribadi. Karena itu saya mau ajak saudara untuk lihat ayat per ayat, konteks apa yang Paulus sedang katakan. Coba kita lihat ayat, dari ayat 1 sampai 23 saya akan uraikan satu persatu sebelum kita launch nanti bulan Agustus untuk jadi berkat. Lihat baik-baik ini. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia apa? Rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi saudara, Paulus sedang mengatakan begini loh, kita harus berubah dari manusia rohani, dari manusia duniawi kepada manusia rohani. Pada saat saudara sudah terima Yesus, kita harus ada perubahan hidup. Dari manusia yang berpikir dan hidup secara
manusiawi menjadi seorang yang hidup secara apa? Secara jasmani, hidup secara rohani. Coba saya diam sejenak, saudara renungkan kalimat dari Paulus ini. Berubah dari berpikir secara manusiawi menjadi berpikir secara rohani. Berubah dari bersikap sebagai manusia duniawi menjadi bersikap menjadi manusia rohani. Lalu kita tanya, saya masih manusia rohani, saya manusia jasmani apa rohani? Tandanya Paulus bilang, tanda manusia duniawi ada 3. Nomor 1 apa? Loh kok pelan? Nomor 1 apa? Perselisihan. Nomor 2, iri hati. Nomor 3, perpecahan. Jadi kalau kita masih berselisih, kita masih iri hati, kita masih apa? Perpecahan, tandanya kita masih hidup di dalam manusia duniawi. Ini bukan saya ngomong loh, ini firman Tuhan, saudara baca sendiri kan. Kalau masih ada iri hati, masih ada perselisihan, masih ada perpecahan, artinya kita masih hidup secara jasmani. Kalau saya balik berarti kalau manusia rohani nggak berselisih, nggak iri hati, nggak pecah dong. Betul apa salah? Betul, firman Tuhan yang bilang kok. Dengan kata lain begini loh, Paulus bilang ini, kamu sih ngomong-ngomong, kamu dari golongan Apolos, kamu golongan Paulus. Karena begini, Paulus minta cuman gini aja. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Masing-masing menurut jalan diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi manusia rohani sebenarnya adalah manusia yang bisa berkolaborasi. Ini sebelum kita masuk ke yang lebih jauh nih. Jadi sebenarnya Allah lagi bilang begini, kalau kamu hidup secara duniawi, jasmani, kamu nggak akan bisa kolaborasi. Kamu nggak akan bisa kerjasama, karena kamu masih ada selesihan, masih ada iri hati, masih ada perpecahan. Nggak mungkin kolaborasi. Aku Paulus, ini Apolos. Kan masing-masing melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Wow. Memang kita kadang-kadang mesti sedikit terbuka hati untuk melihat firman Allah. Seorang manusia rohani, itulah orang yang memiliki konsep kawan sekerja. Bukan saingan, bukan competition, bukan. Tapi melihat teman kita adalah kawan sekerja Allah. Tadi ada berapa sih namanya disebutin? Katanya apa? Paulus, apa? Apolos dan Allah kan? Paulus menanam, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Jadi ada 3 pribadi di dalam kolaborasi pekerjaan Tuhan. Ada Paulus, ada Apolos, ada Allah. Demikian juga di ICC. Ada saya, ada Kobili, ada Timothy, ada Tante Porsia, ada Marley, ada Amel, ada Yus, ada Heli, ada Hermanto. Semua ada, tetapi jangan lupa di dalam kolaborasi ada Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi Paulus bilang begitu dalam ayat berikutnya, karena itu yang penting, dengar ini, bukan yang menanam. Yang penting bukan saya yang menanam. Yang penting bukan Ko Sun Leong yang menyiram. Loh, melainkan siapa yang penting? Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah, lu jangan pernah merasa bahwa pada saat kita mau berkolaborasi, saya lebih penting daripada bagian lain. Tanpa saya, gereja ini nggak maju. Tanpa saya, ini nggak ada pelayanan. Karena kita ini, maka gereja ini.
karena saya maka gereja ini. Oh, Paulus bilang, yang penting bukan yang nanam, yang penting bukan yang apa, yang nyiram, yang penting siapa? Allah yang kasih pertumbuhan. Wah, saya waktu baca ini betul-betul, wih benar ini, puji Tuhan, amin saya bilang. Jadi, banyak kerja, tapi nggak ada pertumbuhan, sama aja bohong. Itu namanya bukan kolaborasi. Tolong diklik, saya kepencet tadi. Jadi kita tunggu yang kecil. Allah yang besar. Aku harus makin kurang. Allah harus makin bertambah. Jadi kalau mau kolaborasi, sama-sama harus jadi hamba satu dengan yang lain. Itu baru namanya kolaborasi kerajaan. Itu baru namanya kita ngerti firman Allah, bahwa kita ini sebenarnya nggak begitu penting. Yang penting tuh Allah. Yang mesti kita lakukan adalah kita bekerja dalam ladang Tuhan. Tapi Allah bilang begini, you are precious. Walaupun sedikit, tapi jangan pernah menganggap diri saudara terlalu penting. Karena kalau saudara salah satu saudara menganggap terlalu penting, wah, artinya orang lain harus menghambakan diri kepada saudara dong. Saudara lebih penting. Karena itu saudara, nilai ini mesti dipahami. Konsep coworkers ini mesti dipahami. Kawan sekerja yang mesti dipahami dengan hati-hati. Yang penting adalah pertumbuhannya, bukan programnya. Program boleh banyak, boleh 200, 400, 1000 program gereja. Tapi pertanyaannya apakah ada Allah di dalam yang memberikan pertumbuhan? Program boleh banyak. Karena kolaborasi yang benar itu pasti membawa pertumbuhan. Tidak mungkin ada kolaborasi, sebuah gereja yang bekerja sama tapi nggak bertumbuh. Itu nggak mungkin. Karena firman Allah bilang, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang kasih pertumbuhan. Karena yang penting itu Tuhannya yang kasih pertumbuhan, bukan yang menanam atau yang menyiram. Yang penting bukan programnya. Yang penting bukan siapa yang mengerjakannya. Tapi yang penting adalah ini. Apakah ada pertumbuhan di dalam gereja Tuhan? Amin apa amin? Mari saya mau ajak saudara renungkan hal ini baik-baik. Kalau sudah siap mendoakan negara-negara ini, sudah siap untuk menjangkau bangsa-bangsa. Yang penting bukan programnya. Yang penting ada Allah nggak di dalamnya. Apakah saudara bisa menghambakan diri nggak satu dengan yang lain? Saling melengkapi nggak? Karena yang paling penting Allah. Kalau Allah yang penting berarti Allah yang mesti desain dong. Kalau Allah yang penting berarti Allah yang mesti kasih desainnya. Yang kita buat sekarang tanya, yang kita buat selama ini sesuai dengan desain Tuhan nggak? Yang paling penting. Kalau enggak berarti kita salah toh. Kalau kita salah ya harus berubah toh. Kalau berubah harus ada usaha kan. Karena itu saudara, pada saat kita berjalan dalam pertumbuhan rohani, kita mesti tanya, apakah ini sesuai dengan desain Tuhan? Nah, lalu Paulus lanjutin bicaranya. Dia bilang begini, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya. Kita semua sama. Karena kami adalah kawan sekerja Allah dan kamu adalah ladang bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadamu, aku, kata Paulus, sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi fondasi untuk kita membangun itu bukan yang lain, tapi Kristus. Fondasi sebuah gereja untuk bisa bertumbuh, itu bukan betapa pinternya saudara dan saya. Bukan betapa maha taunya saudara dan saya. Bukan betapa banyaknya uang saudara dan saya. Betapa bagusnya gedung saudara dan saya.
betapa banyak orang di dalamnya. Bukan dasar menjadi pertemuan gereja. Yang menjadi pertemuan gereja dasarnya adalah ini. Yesus Kristus diletakkan sebagai fondasi yang pertama. Itu yang Paulus bilang. Enggak ada dasar lain. Saya cuma nanam di atas dasar ini. Ini dasar adalah Yesus Kristus. Bukan yang lain. Dasar kita untuk bekerja, melakukan program, rapat-rapat, meeting-meeting, fundraising, retreat, piknik. Dasarnya harus Yesus Kristus. Tidak boleh dasar yang lain. Tapi sudah lihat kalimat yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dalam ayat tadi ada satu kalimat dia bilang ini, tetapi, coba baca sama-sama, apa? Siapa? Lagi. Tetapi siapa? Ah salah, tetapi leaders. Oh bukan. Tetapi pastor. Oh bukan. Tetapi ushers. Bukan. Apa? Tetapi lihat kiri kanan saudara, orang bukan. Kalau bukan orang menjeritlah. Orang ya? Lihat depan belakang saudara. Orang ya? Berarti kalimat ini harus ditujukan kepada orang ya? Diri saudara orang kan? Saya juga orang kan? Berarti firman ini buat saya loh. Nah saya dibilangin sama Paulus begini. Tetapi tiap orang harus memperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Bagaimana orang-orang itu harus membangun di atasnya. Saya merinding saudara. Ini kalimat ini sering dilupakan dalam baca 1 Korintus 3. Fokusnya cuma engkau bait Allah, Roh Kudus diam atasmu, kau punya kuasa. Tunggu dulu. Sebelumnya Paulus ngomong kepada tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Hati-hati membangun sebuah gereja Tuhan. Tuhan kasih kita visi besar, saudara. Dasarnya Yesus. Tapi firman Tuhan bilang begini, hati-hati membangunnya. Jangan pakai akal manusia, pakai hikmat Allah. Karena itu saya bilang begini, no prayer, no breakthrough. Karena itu ujungnya mesti prayer dulu. Prayernya masuk, kita berdoa, Tuhan ngomong, kita jalan. Karena yang paling penting adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Bukan saudara dan saya yang penting ini. Bukan leaders yang penting. Sama leaders, deacon, board member, elders, ketua-ketua departemen sama levelnya. Tidak ada yang lebih penting satu dengan yang lain. Yang paling penting Allah. Nah, tiap-tiap orang, saudara ini sama saya ini, tiap-tiap orang harus hati-hati membangunnya. Perhatikan how you build the house of the Lord. Bagaimana saudara harus berhati-hati, memikirkan. Karena penekannya dikata bagaimana. How, dalam bahasanya begini bilangnya. In what way you building it. Dengan cara apa? Dengan gaya apa engkau membangunnya. Dasarnya benar, bangunnya salah repot. Apalagi dasarnya salah. Karena itu saudara, tiap-tiap orang memperhatikan dengan seksama. Nah baru setelah itu, setelah tadi yang kita dengarkan, baru Paulus ngomong begini. Entahkah orang membangunnya di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Bisa banyak cara, banyak ways. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Kita bangun hari ini, nanti mungkin satu hari kelak akan nampak pekerjaan kita benar apa enggak nih. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Ini bukan bicara soal kiamat ini. Hari Tuhan, waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Pada saat dia mau uji gerejanya. Dia lihat, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Coba perhatikan, masing-masing orang.
Jadi jangan pikir kalau gereja ini terbangun, kita jalan sama-sama. Lalu kemudian bilang begini, nanti ketahuan siapa yang salah. Nggak bisa. Yang diuji bukan gereja kelompok. Yang diuji masing-masing orang. Bagaimana engkau membangun, mengambil bagian dalam rumah Tuhan. Jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, ia mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri sih akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api angus, gosong, hitam, kereng. Loh saya sih gak mau begini. Saya mau membangun dengan hati-hati. Supaya waktu diuji Tuhan, Tuhan bilang, ini desainku. Iya, bener nih, bener. Daripada udah bangun sembarangan, gak nanya Tuhan, main embrak, tabrak, lari. Begitu terbangun udah jadi bagus sih. Tuhan datang, loh ini bukan desainku. Dihanguskan sama dia. Kita di dalamnya dihanguskan yang bangunnya. Kita keluar gosong, hitam kereng. Tinggal rambut tinggal satu keriting di atasnya. Kira-kira. Coba lihat. Baru terus dia ngomong, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam dalam kamu. Nah makanya ayat ini nggak bisa sembarangan diterjemahkan. Kita harus ingat dari ayat 1 tadi dia ngomong apa sebenarnya. Karena begini, dengar baik-baik gini. Kata kamu di situ, itu tidak berbentuk tunggal saudara. Waktu dia bilang, tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal dalam kamu. Kata kamu itu bentuknya jamak. Artinya lebih dari seorang. Artinya sekelompok orang. Tahukah kamu bahwa saudara-saudara semua satu kelompok adalah bait Allah. Kata bait Allah singular. Bentuk tunggal. Saudara, kalau saya bilang begini. Meja ini ada 4 meja. Meja ini adalah, kalau saya bilang tempat makan, saya mesti ngomongnya tempat makan kan. Meja ini adalah tempat-tempat makan, kan gitu. Artinya meja-meja ini saya hitung dari plural, dari jamak, dan saya harus menyebutnya kalau terpisah satu dengan yang lain, saya bilangnya juga terpisah dong, tempat-tempat makan. Tapi kalau saya mau menyebutkan yang tunggal, sekelompok jadi tunggal, saya bilang kamunya jamak, bait Allahnya tunggal. Jadi dengan kata lain begini saudara, tahukah saudara, dari mulai baris paling ujung, sampai orang yang paling ujung di belakang situ, kalau dikumpulkan jadi satu, berkolaborasi sama-sama, tahukah kamu bahwa engkau adalah satu tubuh bait Allah? Dan tahukah kamu, kalau kamu sudah kolaborasi, berkumpul bersama, tahukah kamu bahwa roh Allah tinggal di dalam gereja itu? Karena itu Paulus bilang begini, kamu masih hidup dalam manusia duniawi kalau masih ada perselisihan, iri hati, perpecahan. Karena nggak bisa kolaborasi. Kalau nggak bisa kolaborasi, nggak terbentuk bait Allah. Kalau nggak terbentuk bait Allah, nggak ada roh Allah di dalamnya. Jadi ayat ini bukan ngomong tentang satu pribadi. Ayat ini ngomong jamak. Saudara-saudara semua berkumpul jadi satu bentuk. Ini dia. Kelompok orang percaya membentuk satu bait Allah. Saya minta Andrew, tolong maju depan. Andrew ini selama berbulan-bulan ini memang capek dia, bantu saya untuk membuat satu ilustrasi khotbah. Saya minta Andrew bawa, tolong Andrew. Saya mau minta Marley, Amyal, tolong naik ke atas lagi. Lalu Joanne, mana Joanne? Tolong maju ke depan Joanne. Saya minta Cihyang, Kokim, Cianti, Kosiwanus, tolong maju ke depan. Cijun, tolong maju. Bang Arnold, Kak Devil, tolong maju dong. Tolong berbaris di sini.
tolong berbaris. Amia mungkin paling ujung. Sebalik. Inilah orang-orang terganteng di Antero Jagat. Sekali lagi, sekelompok orang akan membentuk bait Allah. Nah, coba masing-masing. Sudah. Ini apanya ya? Saya lupa ini. Andrew yang tahu lah. Lu tolong dibagi dulu. Coba dibagi dulu. Masing-masing pegang satu. Cukup nggak? Yang laki-laki pegang yang besar lah gitu. Jangan yang perempuan pegang yang besar. Kasihan, Rek. Ya, yang kecil-kecil. Ya. Maaf ya, pakai kardus bekas ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap maksudnya. Ya, coba tolong. Ya. Saya bilang dasar pembangunan apa tadi? Bait Allah. Umpamakan saja, bait Allah, Kristus. Umpamakan ini dasarnya. Umpamakan sudah bayangkan ada tulisan di bawah itu Yesus Kristus. Lalu untuk membangun bait Allah, saya perlu roof. Ini ada roofnya. Coba bilang, ini roof. Lalu untuk bait Allah saya ada pilarnya. Pilarnya. Dan ini roofnya lagi. Lalu saya perlu dinding. Right? Terbalik. Jangan iklan Tim Horton. Lalu ini di depannya. Lalu ini adalah temboknya. Ini adalah pilarnya. Lalu ini tembok lagi. Ini roof. Lalu ini apa ini? Ini pilar. Lalu ini tembok. Oh, jadi pas ya, Duk? Pas. Haleluya, emang Tuhan baik. Ini semua bagian-bagian. Coba kalau sudah lihat. Kita biarkan mereka, terbalik ini kok Kim. Tim Horton ini. Ada kong kali kong ya Andrew ya. Coba kita lihat sekarang. Sudah bisa melihat bait Allah? Nggak bisa. Yang sudah lihat apa? Roof. Pillars. Dinding. Itu segitiga. Nggak kebentuk bait Allahnya. Tapi masing-masing orang punya kemampuannya. Masing-masing orang pegang bagiannya. Tapi kalau disuruh ngejejer begini, enggak. Coba kalau misalnya Cijun bilang, saya yang paling penting. Waduh, gimana? Dia yang mesti maju lebih dulu, coba Cijun maju. Maju lebih, saya lebih penting ini. Nah, taruh di bawah, paling depan. Nah, yang lain coba bikin bait Allah, berdiri di belakangnya. Karena mesti di belakang dia toh. Ya, coba bikin bait Allah. Maju. Tapi nggak boleh lebih maju dari Cijun ya. Cijun paling depan, paling penting dia. Ya, bikin bait Allah. Nah, gimana caranya? Gak apa-apa, biar aja. Berbaris aja. Pokoknya gimana caranya? Cijun paling depan, gak boleh Cijun di belakang. Paling penting kok. Cijun orang paling penting di gereja, gak boleh ada yang kasih dia geser. Nah, coba gimana cara? Kan bingung semua tuh. Bingung, gimana nih? Gak ada koordinasi, gak ada kolaborasi. Bisa gak? Apa kok bait Allah begini toh? Ini main Lego ini. Gak bisa. Stop dulu. Susah. Kenapa? Loh kok Cijunnya di depan sendiri? Bait Allah gak begini. Bait Allah lain ini. Coba sekarang ganti. Oh ternyata Cijun bukan orang penting. Loh jangan dikasih. Orang paling penting kok mundur. Jangan dikasih. Wah Cijun rupanya bukan yang penting. Yang penting itu Bang Arnold penting. Bang. Di depan Bang. Bang Arnold penting Bang. Cijun gak penting, Cijun di belakang aja. Cijun bukan orang penting, Bang Arnold orang penting. Cijun ke belakang Cijun. Ya Bang Arnold ke depan. Coba lihat nih, waduh pusing dia. Nah, paling depan Bang, paling depan. Ya coba atapnya dinaikin. Wah ya, itu atap. Bait Allah ini, bukan. Bang Arnold paling penting, gak bisa. Rupanya Bang bukan penting juga Bang. Bukan Bang, mundur Bang. Step down. Yang penting mungkin siapa ya? Oh mungkin yang paling penting Cisyu yang paling penting. Pilarnya yang paling penting, coba Cisyu maju ke depan. Ya taruh di depan Cisyu yang paling penting dia. Nah itu kan. Tinggal dikasih gitar. Bagus, bait Allah nggak jadi. Mestinya gimana? Yang penting bukan yang menanam, bukan yang menyiram, tapi Allahnya. Contohnya ya, saya Allah.
Saya memberikan tiap-tiap orang karunia. Lalu saya sebagai Allah, Roh Kudus yang ngatur. Saya paling penting. Saya mesti yang ngatur karena saya orang penting. Saya yang kasih bentuk buat gereja ini. Saya tahu di kepala saya, di antara mereka nggak ada yang tahu nih kayak gimana. Saya yang tahu, saya kasih tahu. Tunggu ya, saya kasih tahu visinya. Bait Allah itu ada pilar 3 di depan. Bentuknya adalah kotak. Atasnya ada roof. Lalu ada segitiga, itu di bawah roof, di atas pilar. Coba bikin sekarang, gimana caranya? Nah, gimana? Itu visinya, dikasih visinya. Nah, iya, ribut langsung dalam. Iya, nah, ya, coba lagi. Ini kurang depan nih, kurang depan. Nah, Allahnya benerin. Maju ke depan dikit bang, enggak ke depan, abangnya maju ke depan. Abangnya jongkoknya di depan. Iya, gini, nah, ini gini. Nah, gini. Iya, terbalik, ya, Tim Horton. Baru Cijun pasang di sini Cijun, pasang di sini. Nah, jadinya apa? Camping. Baiklah dengan saya sedikit. Sudah 3 hari saya buat ini. Setelah lihat ini, bayangin aja bait Allah ya. Jangan protes. Nah, Marinya malah jongkok di tengah itu. Coba lihat. Jadi bait Allah. Karena apa? Terjadi kolaborasi. Setiap orang use their gifts. Coba kalau sekarang semuanya berantem, ayo. Semuanya iri hati mau paling depan, ayo coba gimana? Sekarang begini, kalau misalnya pecah, bagaimana kalau pecah? Woi, mantap lah, hilang semua bait Allahnya. Tapi kalau semuanya adem ayem, gimana jadinya? Nah, kita kerjain aja. Loh kok jadi acak-acakan lagi? Perbaiki lu. Dengar suara Tuhan, perbaiki. Sekarang ya, semua tetap diam di tempatnya ya. Jangan ada yang pindah. Jangan ada yang pindah, oke? Diam di tempatnya, jangan ada yang pindah. Sudah bentuknya bait Allah ya? Tetap tangannya, jangan lepas. Tetap ya, tangannya jangan berubah ya. Tangannya jangan berubah. Jangan berubah ya, tangannya jangan berubah. Berubah dosa besar. Ya. Kapan lagi ngerjain kokim? Kokim gak boleh gerak Kokim. Gak boleh ya, jangan gerak loh. Allah ini yang ngomong. Tidak boleh bergerak, tetap pada posisinya. Coba saudara lihat. Kan kayak patung Liberty. Kita tunggu aja 2 jam. Coba lihat, perhatikan baik. Perhatikan baik. Bukankah ini tiap-tiap orang yang membentuk bait Allah? Isinya kan orang. Yang membentuk kan orang. Ya kasihan deh, udah silakan duduk. Terima kasih. Beri tepuk tangan buat mereka. Makasih Bang. Sudah bisa paham maksud saya, saudara? Mungkin kehidupan kita ditutupi oleh gedung ini. Oleh program-program kita buat. Karya-karya dalam gereja. Tapi ingat saudara, di balik itu semua, isinya orang. Human being. Kawan sekerja saudara.
Kalau saudara mau membentuk bait Allah yang sungguh-sungguh bagus, sesuai dengan desain Allah, ya, pertumbuhan sebuah gereja selalu karena kebersamaan, bukan hanya karena satu pribadi. Bukan karena pasturnya saya, bukan. Bukan karena eldersnya Kopili, bukan. Wah, kalau nggak ada Kopili susah, bukan. Kopili lakukan tugasnya, saya lakukan tugas saya. Mungkin kecil. Saudara mungkin pelayanannya apa nggak kelihatan. Tapi dengar baik, tanpa saudara melakukan itu, bait Allah itu nggak jadi. Harus setiap orang diberikan karunia untuk berfungsi, untuk membangun bait Allah. Setiap orang berfungsi, berkolaborasi. Dan setelah itu baru terlihat Allah di dalamnya. Bukan yang lain di dalamnya. Sudah tahu kata pertumbuh sini? Dalam Efesus dikatakan gini, demikianlah kamu bukan lagi orang-orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia apa? Tumbuh seluruh bangunan. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Jadi tumbuh itu dalam bahasa benarnya itu artinya meningkat, increase, rapi tersusun artinya fitly framed, pada posisinya yang tepat, yang ditunjuk. Itu yang dikatakan rapi tersusun. Atau menghubungkan diri satu dengan yang lain. Dan kata dibangun, dibuild, itu artinya mendirikan, mengkonstruk sesuatu. Jadi saudara yang kekasih, kolaborasi yang Allah sedang bentuk di ICC, yang terdiri dari orang-orang yang punya karunia-karunia yang luar biasa, dibangun dengan dasar Kristus, saling melengkapi satu dengan lain, saling mengikat diri, disekrup satu dengan yang lain, dipalu satu dengan yang lain, disemen, sehingga membentuk satu bangunan dan terbangun yang kokoh untuk kerajaan Allah. Kalau ini udah terbangun, baru 10 negara ini bisa terjadi. Kalau ada beberapa orang dari saudara tidak mau bergerak, nggak jadi bait Allahnya. Haleluya. Jadi kita dipersatukan. Kita dipersatukan untuk apa? Untuk membangun sebuah kolaborasi. Coba baca lanjutannya, terakhir. Dia bilang begini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah. Kalau ada orang yang menghancurkan bangunan yang terdiri orang-orang yang udah kerja keras. Maka Allah akan membinasakan dia. Jangan sembarangan ini sama anak-anak Tuhan ini. Coba hancurkan. Coba bikin rusak. Bikin kacau gereja. Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu. Protection itu dari Tuhan. Tapi dengar baik. Jangan satu orang pun membuat kacau bait Allah. Jangan satu orang pun membuat kacau pekerjaan Tuhan. Allah akan membinasakan. Ini firman Allah loh, bukan saya ngomong loh. Ini perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Dan ditulis oleh Paulus setelah Yesus mati. Jadi jangan berpikir itu kan lulu, enggak, ini perjanjian baru, di bawah perjanjian baru. Jadi hati-hati, bagaimana sudah membangun, hati-hati bagaimana sudah berfungsi dalam gereja. God inside, jangan rusak gereja Tuhan, ada Allah di dalamnya. Coba baca lanjutannya, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya berhikmat. Karena hikmat dunia inilah kebodohan bagi Allah, sebab tertulis ia menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, milik kita. Baik Paulus, Apolos, Kefas, baik dunia hidup atau mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang datang, semuanya kamu punya. Tetapi dengar baik, kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah. Dengar baik, jangan menyombongkan tentang sesuatu yang ada dalam gereja, tetapi berbanggalah karena kita milik Allah.
bait Allah, kepunyaan Tuhan. Jangan bangga bahwa kita punya gedung. Jangan bangga bahwa kita punya banyak orang. Jangan bangga kita punya banyak uang. Jangan bangga ada pembicara-pembicara hebat masuk gereja ini. Jangan bangga karena pasturnya. Jangan bangga karena eldersnya. Jangan bangga karena boardnya. Karena semua itu kita miliki hanya karena kita milik Kristus. Saya harus keras. Karena selama kita masih berpikir Allah lebih rendah dari satu dari kita. Kalau kita berpikir bahwa gedung ini lebih berharga daripada Tuhan, tidak akan terjadi kolaborasi. Tidak akan terjadi terobosan. Jangan pernah berpikir kita berhikmat lebih daripada Allah. Karena Allah yang menurunkan hikmat buat kita. Karena itu doa. Doa dan doa, minta hikmat Tuhan. Datang sama Tuhan. Jadi pada saat kita ngambil keputusan, kita benar mengambil keputusan. Kita nggak takut lagi ngambil keputusan. Karena Allah yang suruh. Karena kalau Allah yang suruh, jangan main-main dengan bait Allah yang dibangun. Karena ada satu orang mengacaukan rencana Tuhan yang sudah dia berikan kepada umatnya. Dia akan membinasakan orang itu. Main-main Tuhan. Karena itu jangan takut, jalan kalau Tuhan udah ngomong. Bangun di atasnya. Tapi jangan bangga dengan hasilnya. Karena yang penting Tuhan yang kasih pertumbuhan, bukan saudara. Kan itu saudara yang kekasih. Kita sudah beli banyak kesempatan selama 32 tahun gereja ini ada. Betul? Sejak tahun 1980. Diberi banyak kesempatan untuk membangun. Banyak kesempatan untuk menabur. Banyak kesempatan untuk menjadi baik. Dan kita terus mencoba. Sampai hari ini Tuhan masih berikan sudah banyak kesempatan. Karena itu kita gak mau cuma omdo ya. Seperti saya bilang ya. Jangan omdo dong. Dengar firman Tuhan. Oh saya nih semua sama-sama bait Allah. Tuhan bilang harus harus berkolaborasi. Harus bekerja sama. Harus mengikat diri satu dengan lain. Itu firman Tuhan. Yakobus bilang begini, jadi pelaku firman, jangan jadi pendengar saja. Nah saudara kenal ini? Samaritan Purse. Kita sekarang sudah meningkat sekarang saudara. Dan perlu kolaborasi dari setiap saudara. Supaya terjadi visi Tuhan terbangun di atas dasar yang kokoh. Samaritan Purse ini, dulu kita cuma ngasih shoebox ya. Tapi sekarang kita sudah jadi namanya collection center, betul ya? Si Yani ya, collection atau dropping center? Dropping center. Jadi orang-orang di neighborhood kita ini sekarang udah nggak perlu lagi ke Rexdale ya, atau ke Kitchener ya. Kemana sih biasanya kita ngasih? Di daerah masing-masing enggak. Sekarang ini gereja ini, gedung ini teruji nama Tuhan sudah terbuka menjadi dropping center. Artinya begini, setiap neighborhood di sekitar kita itu datang ke tempat ini untuk memberikan shoebox mereka. Dan kita yang menyimpannya lalu mengirimkan ke Kitchener. Jadi udah gak lebih, sekarang ini kita lebih luas lagi pelayanannya. Gak cuma ngumpulin dari saudara, tapi ngumpulin dari sekitar gereja ini. Itu gak bisa terjadi kalau tanpa ada kolaborasi. Nah, saya ingin mengajak saudara. Coba lihat ini saudara. You can't put in words the painful hunger. My mom made me go to school. I begged her not to make me go to school because I did not have a decent pair of shoes. I had old torn sneakers. My dad had used some wire and he shut them back together, but cold and wet would still squeeze through the holes that my dad didn't manage to shut. I went off to school and I was very angry. I had made up my mind that perhaps that day I will not come back home. After about an hour or so walking, I got there and the kids said that they're giving these boxes out and I should go in and get one too. So I went in and the man said to come over and he handed me this decorated shoebox. I tore that lid open and laying on the bottom were brand new white sneakers. Out of all the things in this world, I got shoes.
I went over and I asked the man who gave me a shoebox, who sent this to me. And he told me that Jesus is God's only son. He came to this world to die for me, to show his love for me. That was the day I accepted the Lord Jesus Christ as the Savior of my life. And today, proudly, I can say that it's because of Lord Jesus in that shoebox that I'm a Christian and I go to heaven. Here's some eraser. I just can't thank him enough for giving me that chance. I can't thank him enough for finding me all the way in Wozniak. He loved me, and he showed me that. And then he took me back in the United States, and he said, but I love you more. Now you get to pack some. And now my children are the ones that get to pack it. Is just like I thank Lord over and over. Not only did I receive that shoebox as an 11-year-old girl, 15 years later, I'm in the area I grew up and I get to deliver the same shoeboxes. Thank you for sending my shoebox. Thank you for introducing me to Jesus. May God bless you for what you're doing. And please continue to do what you do. You're changing the lives forever. And you're changing them for Jesus Christ. So, what are we gonna do? Gak cuma omong doang. Mari kita kerja sama-sama. Sebagai gereja Tuhan. Sebagai bait Allah. Untuk kabarkan Injil sampai penjuru dunia. Lalu apa yang ICC lakukan? Apa yang ICC harus lakukan? Melihat kebutuhan di luar sana. Ini baru Kanada, saudara. Bikin Christmas shoes. Apa yang bisa kita lakukan dalam lokal negara sendiri ini? Bagaimana? Saudara ingat waktu Easter? Setiap orang maju ke depan, oh iya saya mau komit dalam kerajaan Allah. Saya komit. Ingat saudara, tulis nama saudara, taruh di salib. Saudara sudah membangun dasar Kristus Yesus di atas salib. So, setelah itu, apa yang mesti kita lakukan? Mari kita sama-sama bangun di atasnya. Sama-sama, saya juga belajar membangun. Saudara juga belajar membangun di atasnya. Dan kita hati-hati membangun di atas Easter komitmen yang sudah kita berikan kepada Tuhan. I'll do something for God together with my church. Mari kita sama-sama gandeng Samaritan Purse. Dan puji Tuhan saudara, ketika ditawarkan, siapa yang mau? Siapa yang mau? Yohanes sama Joanne, mari maju ke depan. Mereka berkomitmen untuk menjadi koordinator logistik. Untuk menangani semua dropping activities dari luar. Mereka akan bekerja sebagai suatu karya dalam hidup mereka. Saya nggak mau pancing emosi saudara. Saudara udah dengar firman Tuhan dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Sekarang saatnya untuk do action. Jangan cuma hear, tapi act. Dan saya mau itu now. Mereka sudah mengerti. Dan saya mau tanya sekarang. Siapa di tempat ini yang ingin membantu? Yang katakan, I will go this way. Saya mau bantu mereka. Bukan jadi koordinator, membantu mereka di bidang logistik dari Samaritan Purse. Kalau ada di antara saudara yang mau melakukan kolaborasi kerajaan bersama dengan Yohanes, sama-sama kita semua bantu mereka. Saya minta berdiri, lalu maju ke depan bersama mereka. Karena kita akan berdoa, nanti Yohanes akan follow up saudara. Ada yang mau maju ke depan? Saya silakan berdiri tempatnya dan maju. Mari lakukan firman Tuhan. Ada? Saya masih tunggu. Siapa yang mau lakukan firman Allah? Berdiri tempatnya dan maju. Yang mau dukung. Jangan malu-malu. Mari pemusik untuk maju ke depan. Ada yang mau? Enggak ada yang mau? Koferi. Siapa lagi? Cisiska. Siapa lagi? Ayo maju ke depan. Lakukan firman Allah. Siapa lagi yang mau? Maju ke depan. Koben. Marley. Siapa? Ayo dukung. Oh, haleluya. Kita buat, mari tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Mari maju ke depan. Yang mau bantu,
melakukan kolaborasi, maju ke depan. Ini yang disebut nggak omdo. Ini yang disebut take action according to the Bible. Wow, luar biasa, lihat ini. Ini sih udah bukan jadi dropping center, langsung kita bikin pembungkusan shoebox di sini. Di gym. Haleluya. Yohanes sudah catat nama-namanya. Bisa catat, udah. Oh, siapa? Cilani. Cilani akan catat. Nanti saudara, habis ini, jangan kemana-mana. Kumpul sama Yohanes, langsung take action. Ya, jangan kemana-mana, langsung. Tugas saya apa? Minta sama Yohanes, minta sama Joanne. Apa yang dia akan ceritakan, apa yang akan dilakukan. Karena dia akan ikut training. Kapan itu Yo? Training, belum tahu ya, masih telepon Marlin ya. Oke, nanti dia akan beritahu step-stepnya. Maju, lakukan, bring the best. Saya mau tanya sekarang di jemaat. Walaupun sudah gak maju, siapa mau dukung mereka dengan shoebox? Angkat tangan tinggi. Yang mau memberikan shoebox. Oh, semua, hampir semua mau ya. Take action. Take action. Kalau perlu jangan cuma 1. 10. Supaya banyak orang yang gak punya sepatu dapat sepatu, gak punya baju dapat baju. Itu namanya firman menjadi kenyataan. Itu yang disebut kerajaan Allah dinyatakan di muka bumi. Mari kita nyanyikan lagu sebelum kita berdoa untuk mereka. Mari kita bangkit berdiri. Kita katakan begini. I surrender all. I surrender all. Hallelujah. I surrender all. Hallelujah. Amen. I surrender all. Kalau ada yang masih mau baju silakan ya. Tidak ditahan. Unto Jesus, bless